Baik, pada bagian ini kita akan bahas tentang materialitas dalam auditing. Materialitas merupakan salah satu konsep fundamental dalam audit keuangan. Konsep ini sangat penting karena membantu auditor dalam menentukan sejauh mana suatu informasi atau kesalahan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para penggunanya. Dengan menerapkan konsep materialitas, auditor dapat lebih fokus pada hal-hal yang benar signifikan. Hal ini memungkinkan proses audit menjadi lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa hasil audit mampu mencerminkan kualitas dan relevansi laporan keuangan secara keseluruhan. Secara definisi, materialitas adalah tingkat kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Artinya, suatu informasi dianggap material apabila keberadaannya, baik itu kesalahan maupun penghilangan, dapat mengubah keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna laporan. Nah, berdasarkan standar auditing internasional atau ISA 320, auditor diwajibkan untuk mempertimbangkan materialitas pada dua tingkat. Pertama, pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Kedua, pada tingkat transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu yang memiliki resiko lebih tinggi terhadap kesalahan. Namun, penting untuk dipahami bahwa materialitas bukanlah konsep yang bersifat mutlak. Materialitas bersifat subjektif karena sangat bergantung pada konteks perusahaan dan kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Sebagai contoh, suatu kesalahan dengan nilai tertentu mungkin dianggap material apabila perusahaan kecil tetapi tidak signifikan bagi perusahaan besar yang memiliki skala operasi dan jumlah aset yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, auditor perlu menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan batas materialitas agar hasil audit yang dihasilkan tetap relevan, andal, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis materialitas. Secara umum, materialitas dalam auditing dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu materialitas kualitatif, dan kedua, materialitas kuantitatif. Yang pertama adalah materialitas kualitatif. Kualitatif berkaitan dengan kualitas dari suatu informasi dalam laporan keuangan. Artinya, auditor tidak hanya melihat angka, tetapi juga memperhatikan apakah penyajian laporan keuangan sudah tepat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai contoh, apakah akun-akun dalam laporan keuangan sudah diklasifikasikan dengan benar? Misalnya, kas harus dilaporkan sebagai kas, piutang harus dilaporkan sebagai piutang, tidak boleh terjadi kesalahan seperti piutang dimasukkan ke dalam kas atau bahkan ke dalam modal. Meskipun secara angka mungkin tidak besar, tetapi jika salah klasifikasi seperti ini terjadi, hal tersebut tetap bisa dianggap material karena dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Yang kedua adalah materialitas kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif, materialitas kuantitatif berkaitan dengan angka atau nilai. Dalam hal ini, auditor harus menentukan batas tertentu untuk menilai apakah suatu kesalahan masih bisa ditoleransi atau tidak. Nah, dengan kata lain, auditor perlu menghitung seberapa besar kesalahan maksimum yang masih dianggap wajar dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, auditor dapat menetapkan bahwa kesalahan di bawah jumlah tertentu masih bisa ditoleransi. Tetapi jika melebihi batas tertentu, maka kesalahan tersebut dianggap material dan harus diperbaiki. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Sesuai dengan standar auditing SA 320, auditor diwajibkan untuk menentukan materialitas pada saat menyusun strategi audit secara keseluruhan. Penentuan ini disebut sebagai pertimbangan awal materialitas. Disebut pertimbangan awal karena nilai ini belum bersifat tetap. Artinya, selama proses audit berlangsung, auditor dapat mengubah atau merevisi tingkat materialitas jika ditemukan kondisi tertentu. Nah, tujuan utama dari penetapan materialitas ini adalah untuk membantu auditor dalam merencanakan prosedur audit, khususnya dalam menentukan jumlah dan jenis bukti audit yang perlu dikumpulkan. Namun, dalam praktiknya, auditor sering melakukan revisi terhadap materialitas. Hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan kondisi perusahaan, perubahan data keuangan, atau karena auditor menilai bahwa penetapan awal terlalu besar atau justru terlalu kecil. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi penetapan materialitas. Pertama, materialitas bersifat relatif, bukan absolut. Artinya, jumlah kesalahan yang sama bisa dianggap material pada perusahaan kecil, tetapi tidak material pada perusahaan besar. Misalnya, kesalahan 100 juta itu mungkin besar untuk perusahaan kecil, tapi bisa jadi kecil untuk perusahaan besar. Nah, jadi harus disesuaikan. Kedua, diperlukan dasar pertimbangan dalam menentukan materialitas. Umumnya, auditor menggunakan laba sebelum pajak sebagai dasar utama. Namun, selain itu bisa juga menggunakan penjualan, laba kotor atau total aset tergantung pada kondisi perusahaan. Ketiga, faktor kualitatif.
Misalnya, kesalahan kecil tetapi terkait kecurangan bisa dianggap material. Begitu juga kesalahan yang dapat mempengaruhi tren laba atau melanggar perjanjian tertentu. Selain itu, dalam menentukan materialitas, auditor juga menggunakan tolak ukur tertentu yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Beberapa hal yang dipertimbangkan antara lain unsur laporan keuangan seperti aset dan pendapatan, fokus penggunaan laporan keuangan, karakteristik perusahaan, struktur pendanaan, serta stabilitas atau fluktuasi dari data keuangan tersebut. Nah, jadi penetapan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam audit. Karena dari sinilah auditor menentukan batas kesalahan yang masih dapat ditoleransi, serta merancang seluruh proses audit secara efektif. Sebelum masuk ke pembahasan utama, coba bayangkan seperti ini. Misalnya, kalian sedang memeriksa uang kas organisasi. Kalau ada selisih Rp1.000, mungkin masih dianggap kecil dan tidak terlalu mempengaruhi keputusan. Tapi kalau selisihnya sampai puluhan juta, tentu itu menjadi masalah yang besar. Nah, dalam audit, auditor juga punya batas tertentu untuk menentukan apakah satu kesalahan itu masih bisa ditoleransi atau tidak. Batas inilah disebut dengan materialitas. Namun ternyata, auditor tidak hanya menggunakan satu batas saja. Ada yang disebut materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, dan ada juga yang disebut materialitas pelaksanaan. Lalu apa bedanya, dan kenapa auditor perlu membuat batas kedua? Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang. Materialitas pelaksanaan. Menurut standar auditing SA 320 paragraf 9, materialitas pelaksana atau performance materiality adalah jumlah yang ditetapkan auditor pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan adanya kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi atau tidak dikoreksi yang jika dijumlahkan bisa melebihi materialitas keseluruhan laporan keuangan. Kalau kalimat ini terasa panjang dan mungkin membingungkan, kita sederhanakan seperti ini. Auditor takut kalau ada banyak kesalahan kecil yang secara individu terlihat tidak signifikan, tetapi ternyata ketika dijumlahkan itu menjadi sangat besar. Karena itulah auditor membuat batas yang lebih rendah sebagai langkah antisipasi. Contoh sederhana, misalnya auditor menentukan bahwa materialitas laporan keuangan perusahaan adalah 100 juta. Artinya, kesalahan di atas 100 juta dianggap dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Tetapi auditor sadar bahwa selama audit bisa aja ada banyak kesalahan kecil yang tersebar di berbagai akun. Contohnya, kesalahan presiden 20 juta, kesalahan piutang 15 juta, kesalahan beban 25 juta, dan kesalahan kas 18 juta. Mungkin kalau secara terpisah itu terlihat kecil, tapi kalau jumlahkan ternyata totalnya bisa menjadi 78 juta. Dan mungkin masih ada kesalahan lain yang belum ditemukan. Karena itulah auditor menetapkan materialitas pelaksanaan misalnya 70 juta. Jika auditor bekerja menggunakan batas yang lebih rendah, itu antisipasi agar lebih aman. Nah, kenapa materialitas pelaksanaan itu penting? Nah, materialitas pelaksanaan itu sangat penting karena auditor mengumpulkan bukti audit berdasarkan segmen atau akun, bukan langsung secara keseluruhan laporan keuangan. Artinya, auditor memeriksa kas, persediaan, piutang, utang, pendapatan, beban, dan akun lainnya secara terpisah. Kalau auditor hanya memakai satu batas besar untuk laporan keuangan, bisa aja ada risiko kesalahan kecil di tiap akun itu bisa lolos gitu. Ketika semua kesalahan kecil itu jumlahkan, nah totalnya bisa menjadi material atau signifikan kayak gitu. Jadi materialitas pelaksanaan membantu auditor menentukan seberapa banyak bukti audit yang harus dikumpulkan, menentukan seberapa detail pemeriksaan, dan mengurangi risiko salah saji yang mungkin bisa saja tidak terdeteksi. Hubungan materialitas dengan bukti audit. Nah, ini bagian yang penting untuk kita bahas. Materialitas pelaksanaan memiliki hubungan terbalik dengan jumlah bukti audit. Artinya, semakin kecil materialitas pelaksanaan, maka semakin banyak bukti audit yang harus dikumpulkan. Semakin besar materialitas pelaksanaan, maka semakin sedikit bukti audit yang dibutuhkan. Kenapa begitu? Karena kalau batas toleransi auditor kecil, auditor harus lebih hati-hati dan lebih detail dalam pemeriksaan. Contoh hubungan materialitas dan bukti audit. Misalnya, ada dua kondisi. Kondisi pertama, materialitas pelaksanaan ditetapkan sebesar 100 juta. Kondisi kedua, materialitas pelaksanaan ditetapkan sebesar 30 juta.
Pada kondisi kedua, auditor akan mengambil sampel lebih banyak, memeriksa dokumen lebih detail, dan melakukan prosedur audit lebih luas. Karena auditor ingin memastikan tidak ada kesalahan yang melebihi sebesar 30 juta. Alokasi materialitas ke segmen atau akun. Dalam praktik audit, auditor biasanya mengalokasikan materialitas ke akun-akun tertentu, misalnya akun kas, persediaan, piutang, aset tetap, dan lain-lain. Kenapa harus dialokasikan? Karena risiko salah saji tiap akun berbeda. Contohnya, kas lebih rawan pencurian, persediaan rawan salah hitung, piutang rawan tidak tertagih. Jadi, auditor biasanya memberikan perhatian lebih besar pada akun yang berisiko tinggi. Kenapa banyak auditor fokus ke akun neraca? Dalam praktiknya, banyak auditor lebih sering mengalokasikan materialitas ke akun-akun neraca dibandingkan akun laba rugi. Kenapa? Karena dalam sistem pembukaan double entry, kesalahan di laporan laba rugi biasanya juga memengaruhi akun neraca. Misalnya, kalau pendapatan dicatat terlalu besar, maka piutang atau kas juga ikut berubah. Jadi, auditor sering fokus ke akun neraca karena dampaknya lebih luas. 3 kesulitan dalam mengalokasikan materialitas. Ada 3 tantangan utama auditor ketika mengalokasikan materialitas. Yang pertama, tiap akun memiliki risiko berbeda. Ada akun yang sangat rawan salah saji, ada juga yang relatif aman. Contohnya, kas lebih berisiko dibandingkan perlengkapan kantor. Yang kedua, auditor harus mempertimbangkan overstatement atau understatement overstatement. Artinya, nilai dicatat terlalu besar. Contohnya, persediaan seharusnya sebesar 50 juta, tetapi dicatat sebesar 80 juta. Understatement artinya nilai dicatat terlalu kecil. Contohnya, utang sebesar 100 juta, tetapi dicatat hanya 60 juta. Keduanya harus diperhatikan oleh auditor. Yang ketiga, ada biaya audit juga memengaruhi. Semakin detail audit dilakukan, semakin besar biaya dan waktu yang dibutuhkan. Karena itu, auditor harus menyeimbangkan tingkat risiko, kebutuhan bukti audit, dan efisiensi biaya. Ini selanjutnya adalah kesalahan penyajian. Setelah auditor menentukan materialitas, tahap berikutnya adalah memperkirakan kesalahan penyajian. Saat melakukan audit, auditor akan mencatat semua kesalahan yang ditemukan. Kesalahan ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, non-misstatement. Non-misstatement adalah kesalahan yang jumlahnya sudah jelas diketahui auditor. Contohnya, auditor menemukan perusahaan mencatat aset sewa sebagai aset tetap, padahal seharusnya dicatat sebagai beban. Karena nilainya terlihat jelas, maka ini disebut non-misstatement. Yang kedua, likely misstatement. Likely misstatement adalah kesalahan yang masih berupa perkiraan auditor. Biasanya muncul karena penggunaan sampel audit atau perbedaan estimasi antara auditor dan manajemen. Contoh likely misstatement, misalnya auditor memeriksa 20 data persediaan dari total 200 data dan ditemukan 6 data salah pencatatan. Kemudian, auditor memperkirakan kemungkinan kesalahan pada seluruh populasi. Konsep ini disebut proyeksi atau ekstrapolasi. Karena auditor tidak memeriksa semua data satu persatu, tetapi menggunakan sampel. Kenapa auditor menggunakan sampel? Karena memeriksa seluruh transaksi perusahaan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, tenaga besar, dan biaya yang tinggi. Maka auditor menggunakan teknik sampling. Tapi karena hanya menggunakan sampel, auditor harus memperkirakan kemungkinan kesalahan pada keseluruhan data. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.